Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarif Fitaisir dari kelas 12 Biologi 1 akan menjelaskan mengenai Supersmart. Nah, sebelumnya, apa sih Supersmart itu? Nah, Supersmart adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret 1966. Nah, Supersmart adalah surat yang mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Nah, lewat surat yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 ini terjadi penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Nah, yang saat itu tuh Soeharto masih menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Adapun untuk latar belakang lahirnya Supersmart ini karena gejolak di dalam negeri usai peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Nah, dalam peristiwa itu, tentara menuding Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang di balik pembunuhan para jenderal. Nah, hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti komunis yang selanjutnya itu membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada Oktober 1965. Selain itu, ada juga Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, ada KABI, ada KASI, ada KAWI, dan KAGI yang semuanya itu tergabung Front Pancasila yang dilindungi oleh tentara. Nah, mereka ini kemudian menyuarakan protes nih kepada Soekarno yang dianggap tidak mengusung G30S dan buruknya lagi perekonomian di masa pemerintahan pada masa itu. Nah, aksi unjuk rasa ini semakin kencang nih saat inflasi pada awal 1966 telah mencapai 600% lebih dan Soekarno masih diam saja. Nah, pada 12 Januari 1966, Front Pancasila melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR GR dan melayangkan 3 tuntutan yang kemudian dikenal dengan Tritura. Nah, adapun isi dari Tritura adalah yang pertama itu ada pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua itu pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30 SPKI. Dan yang ketiga itu penurunan harga pangan. Nah, adapun demonstrasi besar-besaran kembali terjadi nih pada 11 Maret 1966 yang dilakukan di depan Istana Negara dan didukung oleh tentara. Nah, melihat situasi saat itu, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto menitip pesan kepada 3 jenderal. Nah, 3 jenderal itu adalah yang pertama ada Brigjen Amir Mahmud, Brigjen M. Yusuf, dan Majen Basuki Rahmat yang hendak menemui Soekarno. Nah, Soeharto ini meminta Presiden Soekarno untuk memberikan surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan. Nah, setelah pesan tersebut sampai, Soekarno langsung menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik pada 11 Maret 1966 pada sore hari. Nah, surat tersebut kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Supersmart yang dibuat di Istana Bogor. Nah, Surat Perintah 11 Maret bertujuan untuk mengatasi situasi saat itu yang semakin memanas. Setelah Supersmart dikeluarkan oleh Soekarno, lalu Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS. Nah, adapun ini isi keputusan tersebut. Nah, yang pertama itu ada pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya dan mengatakannya sebagai partai terlarang. Yang kedua itu penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S. Yang ketiga itu pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkannya peranan lembaga itu sesuai UUD 1945. Adapun untuk isi Supersmart, nah selama ini nih beredar 3 versi Supersmart yang gak ada satupun yang asli. Nah, ketiga versi tersebut datang dari Pusat Penerangan TNI AD, dari Sekretariat Negara, dan Akademi Kebangsaan. Nah, meskipun Supersmart ada beberapa versi, terdapat beberapa pokok pikiran yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan. Nah, Supersmart berisi tentang beberapa hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden
atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Nah, yang kedua itu mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga itu supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya. Nah, adapun untuk kontroversi Super Semar, yang setidaknya ada 3 kontroversi Super Semar, yaitu yang pertama, keberadaan naskah Super Semar asli hingga kini belum diketahui dan 3 versi yang ada tidak otentik. Yang kedua itu Super Semar diberikan bukan atas kemauan Soekarno, tetapi di bawah tekanan. Yang ketiga, Super Semar merupakan perintah pengendalian keamanan, tetapi dimaknai oleh jenderal yang membawa surat itu dari Istana Bogor ke Jakarta sebagai penyerahan kekuasaan, sehingga digunakan Soeharto melakukan beberapa aksi beruntun, termasuk pembubaran PKI. Nah, adapun dampak dari Super Semar ini, yang pertama, Super Semar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kian tergerus sementara posisi Soeharto semakin menguat. Yang kedua, Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam G30S. Nah, yang ketiga, status Soekarno yang menjabat sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada 7 Maret 1967. Yang keempat, Soekarno lengser dari kursi kepresidenan dan Soeharto menjadi presiden pada 27 Maret 1968. Yang kelima itu Super Semar menjadi tonggak lahirnya Orde Baru yang bertahan hingga 1998. Nah, yang keenam itu hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Malaysia semakin menguat. Nah, yang ketujuh, Indonesia kembali bergabung dengan PBB. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai Super Semar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.